bayangin, kalian minta uang 2.000, tapi yang kalian dapat malah ceramah sejam. Habis itu, kamu bakal minta lagi atau trauma. Nah, ternyata reaksi kayak gitu tuh bisa ngebentuk perilaku seseorang loh. Dan ini yang bakal aku bahas hari ini lewat film Keluarga Super Irit pakai teori psikologi B.F. Skinner. Oke, sebelum masuk ke filmnya, kita bakal kenalan dulu nih sama konsep penting dari Skinner. Nah, konsep penting dari Skinner itu teman-teman, yaitu Skinner ini percaya bahwasannya manusia itu bertindak bukan karena niat baik, tapi karena konsekuensi. Nah, setelah kenal sama konsep pentingnya, kita akan kenalan juga sama istilah penting dari Skinner, yaitu yang pertama itu positive reinforcement. Nah, positive reinforcement simpelnya itu gini, kalau suatu perilaku dikasih hasil yang enak, kita bakal ngulangin lagi. Kayak rajin, kita akan mendapatkan reward. Dan dari reward itu, kita semakin rajin lagi. Nah, selanjutnya itu ada negative reinforcement. Nah, kalau negative reinforcement ini itu bukan hukuman ya teman-teman. Ini tuh sering ketuker. Nah, ini tuh kondisi ketika kita melakukan sesuatu dan ini tuh buat ngilangin hal yang gak enak seperti itu. Contohnya itu mungkin ketika kita masuk kelas dan kita tuh telat dan sama ibu gurunya itu kita dihukum karena telat. Nah, kebesokannya kan kita bakal mikir, aduh aku nggak boleh telat nih karena aku takut dihukum gitu kan, seperti itu. Selanjutnya itu ada punishment. Kalau punishment ini itu bikin kita kapok. Nah, ini tuh perilaku muncul karena konsekuensi yang nggak enak. Akhirnya eh, akhirnya tuh kita tuh pengen menghindarin itu gitu, sebisa mungkin menghindari seperti itu teman-teman. Selanjutnya itu ada shaping dan extension. Nah, shaping ini itu perilaku yang dibentuk pelan-pelan sedikit demi sedikit, dan sedangkan extension itu ketika perilaku gak dikasih respon lagi dan akhirnya hilang. Itu yang dinamakan extension. Nah, sebelumnya konsep utama Skinner itu adalah stimulus, respon, dan konsekuensi. Oke, sekarang kita masuk ke adegan pertama yang akan kita bahas, yaitu dimana ibunya tuh bilang, ini ya teman-teman, simpulnya itu ibunya tuh bilang kalau keluarga mereka tuh harus hidup hemat, rajin, lebih irit lagi dari sebelumnya, seperti itu ya, rajin nabung. Nah, supaya apa? Supaya suatu hari itu bisa balik ke rumah mereka, seperti itu. Nah, di sini tekanan ekonomi itu jadi stimulus dan respon ibunya itu adalah hidup hemat dan rajin menabung. Nah, harapannya itu bisa balik ke rumah dan hidup lebih aman. Jadi itu tuh jadi positive reinforcement. Kenapa? Karena ada tujuan yang bermakna dan perilaku hematnya itu diulang terus-menerus seperti itu. Karena ini dilakukan terus-menerus, akhirnya hidup hemat itu bukan lagi paksaan tapi kebiasaan. Dan inilah yang disebut shaping, teman-teman. Dan adegan duanya itu ini. Ketika Billy itu minta uang ya sama Shelly. Nah, adegan ini tuh kayak jujur aja ya, ini tuh real banget gitu loh. Kayak Billy tuh pengen uang, Shelly tuh bilang, kenapa nggak minta sama mama gitu loh ya. Terus bininya tuh bilang gini, kemarin minta uang 2.000 aja dicerewetinnya 1 jam lebih, seperti itu. Nah, di sini tuh ceramah ini berfungsi sebagai punishment atau sebagai hal yang gak enak gitu loh ya. Nah, kalau ini tuh terus terjadi dan gak ada penguatan positif sama sekali,
lama-lama perilaku minta uang ke ibu itu bisa hilang seperti itu, dan itu tuh disebut extension. Dari film ini tuh kita bisa lihat ya teman-teman, kalau anak-anak tuh gak bisa berubah karena dinasehatin, tapi karena konsekuensi seperti itu. Nah, itulah inti dari teori B.F. Skinner seperti itu. Nah, film Keluarga Super Irit ini mengingatkan kita tentang satu hal, yaitu kadang kita mikir, kok bisa ya dia kayak gitu? Padahal bisa jadi kitalah lingkungannya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita respon, itu tuh semua jadi reinforcement atau punishment buat orang lain seperti itu. Dan tanpa sadar, kita ngebentuk perilaku seseorang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan aku tentang film Keluarga Super Irit dan perspektif teori behaviorisme dari B.F. Skinner. Lewat film ini, kita tuh bisa melihat ya, kalau perilaku itu nggak muncul tiba-tiba, tapi dibentuk pelan-pelan lewat enforcement sama punishment dan respon dari lingkungan sekitar. Kalau kalian masih bingung tentang positive reinforcement, negative reinforcement, punishment, shaping, dan extension, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng-bareng, oke? Jangan lupa like video ini jika bermanfaat, subscribe biar gak ketinggalan pembahasan video selanjutnya, dan share ke teman-teman kalian yang lagi belajar teori ini juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.